Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabik pun. Nah, kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi tentang pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di SD. Nah, adapun anggota-anggota kelompoknya, yang pertama saya sendiri, nama Najoya Dolok Saribu, NPM 1953053012, nomor absen 22, dan rekan-rekan saya. Saya Indah Rahayu, NPM 1953053018, nomor absen 15. Nama saya Emilam Utama Jaya, NPM 19130531005, nomor absen 20. Saya Zakia Nazir Effendi, NPM 1953053024, absen 32. Baik, itu tadi adalah anggota-anggota dari kelompok 8 kelas semester 4C. Baik, kali ini materi pertama akan dibahas oleh saya sendiri tentang pengertian keterampilan berbahasa. Apa sih pengertian keterampilan berbahasa itu? Nah, pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas, dan bahasa adalah kecakapan seseorang untuk memakai bahasa dalam menulis, membaca, menyimak, atau berbicara. Keterampilan berbahasa merupakan hal yang penting bagi seorang pelajar, khususnya karena dengan menguasai keterampilan berbahasa, seseorang akan lebih mudah dalam menangkap pelajaran dan memahami suatu pelajaran. Nah, keterampilan berbahasa ini merupakan sesuatu yang penting, seperti yang sudah saya katakan tadi. Itu sangat penting untuk dikuasai setiap orang. Dalam suatu masyarakat, setiap orang itu saling berhubungan dengan orang lain dengan cara berkomunikasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keterampilan ini adalah salah satu unsur yang penting yang dapat menentukan kesuksesan mereka dalam berkomunikasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis keterampilan berbahasa. Yang pertama adalah keterampilan menyimak. Menyimak adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Dengan demikian, berarti bukan sekedar mendengarkan bunyi-bunyi, tetapi mendengarkan sekaligus memahami apa yang didengar. Dalam situasi ini, mendengar ada dua jenis. Yang pertama interaktif dan yang kedua non-interaktif. Untuk interaktif, situasi mendengarkan ini adalah seperti tatap muka, percakapan di telepon maupun dan yang lainnya. Dalam mendengarkan interaktif ini, kita bisa meminta lawan berbicara mengulang apa yang diucapkan, bisa meminta berbicara agar lebih lambat ataupun lebih cepat. Nah, kemudian untuk contoh yang non-interaktif adalah ketika mendengarkan, menyimak di TV, di radio, maupun dalam keadaan khotbah. Yang kedua adalah keterampilan berbicara. Ada 3 situasi dalam keterampilan berbicara. Yang pertama adalah interaktif, semi-aktif, dan non-interaktif. Yang pertama adalah interaktif. Situasi berbicara interaktif ini misalnya percakapan tatap muka dan berbicara lewat telepon yang memungkinkan adanya pergantian antara berbicara dan mendengarkan, dan juga memungkinkan kita bisa meminta klarifikasi, mengulang pembicaraan, dan juga meminta memperlambat tempo bicara dengan lawan bicara. Kemudian untuk semi aktif misalnya itu adalah dalam berpidato secara langsung. Nah, kita sebagai yang berbicara, kita bisa melihat responnya dari audiens, yaitu ketika kita melihat ekspresi dari audiens dan juga dari bahasa tubuh mereka. Kemudian untuk situasi berbicara dalam non-interaktif adalah misalkan berpidato melalui radio dan juga televisi. Yang ketiga adalah keterampilan membaca. Keterampilan membaca ini adalah keterampilan reseptif bahasa tulis. Keterampilan membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan mendengar dan juga berbicara. Tetapi pada masyarakat yang memiliki tradisi literasi yang telah berkembang, seringkali keterampilan membaca dikembangkan secara terintegrasi dengan keterampilan menyimak dan juga berbicara. Nah,
Keterampilan mikro yang terkait dalam proses membaca yang harus dimiliki oleh pembicara adalah: yang pertama, mengenal sistem tulisan yang digunakan. Yang kedua, mengenal kosakata. Yang ketiga, menentukan kata-kata kunci yang mengidentifikasikan. Kemudian, menentukan makna kata dan mengenal kelas kata gramatikal, kata benda, kata sifat, dan sebagainya. Dilihat dari tujuan, membaca dapat digolongkan ke dalam 3, literal, kritis, dan juga kreatif. Untuk membaca literal merupakan kegiatan membaca sebatas mengenal atau menangkap arti yang tertera secara tersurat. Artinya, pembaca hanya berusaha menangkap informasi yang terletak secara literal dalam bacaan dan tidak berusaha menangkap makna yang lebih dalam lagi. Kemudian untuk membaca kritis adalah sejenis bahasa yang dilakukan secara bijaksana, penuh dengan tenggang hati, mendalam, evaluatif, secara analisis, dan bukan hanya mencari kesalahan belaka. Dengan membaca kritis, pembaca akan dapat mencamkan lebih lama terhadap apa yang dibaca, dan dia pun akan mempunyai kepercayaan diri yang lebih mantap daripada kalau dia membaca tanpa usaha berpikir kritis. Dan yang terakhir adalah membaca secara kreatif. Pembaca dituntut untuk mencermati ide-ide yang dikemukakan oleh penulis, kemudian membandingkannya dengan ide-ide yang sejenis yang memungkinkan saja berbeda-beda, baik berupa petunjuk, aturan, kiat tertentu. Selain itu, kemampuan membaca kreatif merupakan tingkatan tertinggi dari kemampuan membaca seseorang. Yang terakhir adalah keterampilan menulis. Menulis adalah keterampilan produktif dengan menggunakan tulisan. Menulis dapat dikatakan suatu keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara keterampilan-keterampilan yang lainnya, seperti menyimak, membaca, dan lain sebagainya. Nah, keterampilan-keterampilan mikro yang diperlukan dalam menulis adalah menggunakan ortografi dengan benar, termasuk penggunaan ejaan, kemudian penggunaan bentuk kata dengan benar, mengurutkan kata-kata dengan benar, dan menggunakan struktur kalimat yang tepat dan jelas bagi pembaca. Materi yang selanjutnya yaitu aspek-aspek dalam keterampilan berbahasa. Sehubungan dengan penggunaan bahasa, terdapat 4 keterampilan dasar berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Nah, keempat keterampilan tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain. Misalnya, yang pertama yaitu hubungan menyimak dengan berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang langsung. Menyimak bersifat reseptif, sedangkan berbicara bersifat produktif. Misalnya, komunikasi yang terjadi antar teman, antara pembeli dan penjual, atau dalam suatu diskusi kelas. Dalam hal ini, si A berbicara dan B yang mendengarkan. Setelah itu giliran B yang berbicara dan A mendengarkan. Namun ada pula dalam suatu konteks bahwa komunikasi ini terjadi dalam situasi non-interaktif, yaitu satu pihak saja yang berbicara dan pihak lainnya hanya mendengarkan. Terkait dengan kegiatan pembelajaran, guru dituntut untuk mampu memodifikasi aktivitas pembelajaran agar siswa mampu untuk melaksanakan kegiatan komunikasi baik satu arah, dua arah, maupun multi arah. Aktivitas yang dapat dilakukan adalah dengan metode diskusi, kelompok, tanya jawab, dan sebagainya. Yang kedua yaitu hubungan menyimak dengan membaca. Menyimak dengan membaca mempunyai persamaan. Keduanya bersifat reseptif, bersifat menerima. Bedanya, menyimak menerima informasi dari sumber lisan, sedangkan membaca menerima informasi dari sumber tertulis. Dengan kata lain, menyimak menerima informasi dari kegiatan berbicara, sedangkan membaca menerima informasi dari kegiatan menulis. Nah, contoh keterampilan dari menyimak dan membaca ini, misalnya, si A adalah seorang pembaca dan si B adalah seorang penyimak. Ketika si B menyimak, maka si B mengetahui atau memahami apa yang dibaca oleh si A. Seperti itu.
Nah, dalam pembelajaran, guru dapat menerapkan keterampilan ini dengan meminta satu orang siswa untuk membaca dan yang lainnya untuk menyimak secara bergantian. Dengan ini, siswa dapat mendapatkan keterampilan membaca sekaligus juga keterampilan menyimak. Yang ketiga yaitu hubungan membaca dengan menulis. Membaca dengan menulis ini merupakan aktivitas berbahasa ragam tulis. Menulis adalah kegiatan berbahasa yang bersifat produktif, sedangkan membaca adalah kegiatan yang bersifat reseptif. Seorang penulis menyampaikan gagasan, perasaan, atau informasi dalam bentuk tulisan. Sebaliknya, seorang pembaca mencoba memahami gagasan, perasaan, atau informasi yang disajikan dalam bentuk tulisan tersebut. Contoh keterampilan membaca dengan menulis tadi adalah seorang siswa membaca buku bacaan kemudian menulis dari apa yang ia baca. Untuk pembelajaran hubungan antara membaca dengan menulis, yaitu seorang guru meminta siswa untuk membaca buku dan meringkas hal-hal penting di dalam buku, kemudian ringkasan tersebut ditulis di dalam buku tulis. Nah, dengan pembelajaran seperti itu, siswa dapat mendapatkan keterampilan membaca, sekaligus juga dapat keterampilan menulis. Yang keempat, yaitu hubungan menulis dengan berbicara. Berbicara dan menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif. Berbicara merupakan kegiatan ragam lisan, sedangkan menulis merupakan kegiatan berbahasa ragam lisan. Menulis merupakan kegiatan berbahasa yang tak langsung, sedangkan berbicara merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat langsung. Nah, dalam proses pembelajaran di kelas, kegiatan menulis dengan berbicara ini berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Misalnya, ketika kegiatan pembelajaran, guru menginstruksikan kepada siswanya untuk menuliskan sebuah karangan tentang apa saja. Setelah siswa selesai mengerjakan karangannya, guru menginstruksikan siswanya untuk berbicara di depan teman-temannya untuk menyampaikan hasil tulisan dengan berbicara. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya tentang pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di SD. A. Pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelajaran diartikan sebagai proses belajar yang mempunyai sifat penting, yaitu bagaimana siswa dapat aktif mempelajari materi pembelajaran yang disajikan, sehingga dapat dikuasai dengan baik. Guru harus memahami dan mengetahui prinsip dan karakteristik siswa dalam belajarnya agar tujuannya dapat tercapai secara optimal. Menurut Avandi, pembelajaran secara formal di sekolah adalah proses terjadinya interaksi atau hubungan timbal balik antara sesama siswa dalam situasi dan kondisi yang mendorong siswa untuk aktif belajar. Dengan demikian, hasil proses interaksi tersebut berupa perubahan fisik, sikap, dan bentuk lain yang mengarah pada peningkatan yang sifatnya relatif menetap. Berdasarkan pengertian di atas, pembelajaran dapat diartikan sebagai interaksi antar sesama siswa dalam situasi dan kondisi yang mendorong siswa untuk aktif mempelajari materi yang diajarkan guru. Selanjutnya adalah komponen-komponen utama dalam pembelajaran keterampilan berbahasa. Dalam pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbahasa, terdapat beberapa komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Seperti ditegaskan oleh Tarigan, komponen-komponennya adalah yang pertama adalah siswa. Menurut Mas Nur, Hasanah, dan Siliwangi, siswa merupakan faktor penting dalam interaksi belajar mengajar karena tujuan dan dari interaksi edukatif adalah membantu siswa dalam mengarahkan perubahan tingkah laku secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan. Siswa merupakan komponen utama dalam setiap proses belajar mengajar karena siswa adalah subjek bukan objek pembelajaran. Menurut Tarigan, siswa pada hakikatnya adalah peserta aktif dalam belajar mengajar, bukan peserta pasif yang menunggu untuk disuapi. Dalam diri siswa terdapat daya kreatif yang dapat dikembangkan lewat kegiatan berinteraksi baik dengan guru, bahan pelajaran maupun teman sekolah. Hal-hal mengenai siswa yang perlu mendapatkan perhatian pengajar dalam proses belajar mengajar antara lain adalah minat, kesiapan,
dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa. Menurut Bin dan Kanlin dalam Al-Wasilah, mengemukakan peran siswa dalam pembelajaran bahasa dengan pendekatan komunikatif. Maksudnya adalah bahwa semua yang terlibat di dalam proses belajar harus mengakui bahwa pembelajaran sudah memiliki preferensi, ialah siswa, guru, tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi bagaimana seharusnya pengajaran itu. Selanjutnya adalah guru. Guru merupakan salah satu syarat adanya proses belajar mengajar di sekolah formal maupun non-formal. Tanpa guru, proses belajar di sekolah tersebut akan terhambat. Hal ini sesuai dengan pendapat Tarigan bahwa guru sangat berperan dalam kegiatan belajar mengajar. Peran guru antara lain adalah sebagai informator, organisator, konduktor, katalisator, pengarah, inisiator, moderator, transmitor, fasilitator, dan evaluator. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan menyatakan apa yang harus dikuasai, diketahui, atau dapat dilakukan oleh peserta didik setelah mereka selesai melakukan kegiatan belajar mengajar. Tujuan dapat berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tujuan pembelajaran merupakan hal yang terpenting dalam kegiatan belajar mengajar. Tanpa tujuan pembelajaran yang jelas, maka kegiatan pembelajaran tidak terarah dan sistematis. Selanjutnya adalah materi. Menurut Sujana, mengatakan bahwa materi pembelajaran adalah uraian atau pokok bahasan, yakni penjelasan yang lebih lanjut makna dari setiap konsep yang ada di pokok bahasan. Materi pembelajaran yang diberikan pada siswa harus dipilih dan ditetapkan dengan memperhatikan masalah-masalah serta pertimbangan-pertimbangan tertentu. Selanjutnya adalah metode. Menurut Hastuti, memberikan pengertian bahwa metode adalah cara penyampaian materi pembelajaran secara sistematis pada siswa sesuai dengan seleranya dan sifat materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Lebih lanjut, Parera mengungkapkan bahwa metode merupakan suatu rancangan yang menyeluruh untuk menyajikan secara teratur bahan-bahan bahasa. Selanjutnya adalah media. Suparno mengatakan media adalah suatu alat yang dipakai sebagai saluran atau channel untuk menyampaikan suatu pesan atau message atau informasi dari suatu sumber kepada penerimanya atau receiver. Media juga digunakan dengan tujuan utama agar pesan atau informasi yang dikonsumsi oleh pendidik atau yang dididik tersebut dapat diserap semaksimal mungkin oleh para siswa. Selanjutnya dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dapat membantu untuk mengetahui sejauh mana kualitas program maupun keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan. Evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi guru dalam rangka perbaikan setiap komponen proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia secara terpadu. Menurut Darmiati Zuhdi mengemukakan bahwa pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbahasa tidak dapat berdiri sendiri. Misalnya, pada waktu menyimak dan membaca, kita berhadapan dengan kosakata, struktur fase, struktur kalimat, serta struktur wacana. Khusus untuk menyimak, kita harus memperhatikan juga tekanan dan intonasi. Seringkali membaca kita membuat ringkasan, menceritakan isinya kepada orang lain, menanggapi isinya secara lisan, atau menyampaikan kritik secara tertulis. Demikian pula ketika berbicara dan menulis, kita pasti melakukan pemilihan kata, frase, dan kalimat dalam berbicara. Selanjutnya, kita juga dapat menggunakan lafal, tekanan, 16, dan intonasi yang tepat. Sedangkan dalam menulis, kita dituntut untuk menggunakan tata tulis dan ejaan secara benar. Yang kita simak, baca, ceritakan, diskusikan, atau tulis dapat berupa karya fiksi atau non-fiksi. Selaras dengan tujuan di atas,
Tujuan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di jenjang sekolah dasar dirumuskan dalam 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Semua aspek pembelajaran bahasa seharusnya mendapat porsi seimbang dan dilaksanakan secara terpadu. Baik, itulah pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di SD. Selanjutnya materi tentang hambatan-hambatan guru dalam pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia dan cara mengatasinya yang akan disampaikan oleh Saudara Najoya Dolok Saribu. Baik, materi selanjutnya akan dibahas lagi oleh saya, yaitu tentang hambatan-hambatan guru dalam pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia dan cara mengatasinya. Nah, pada umumnya hambatan-hambatan ini disebabkan oleh kondisi guru, siswa, dan juga sekolah. Nah, yang pertama kita akan bahas kondisi guru. Pengetahuan guru tentang pendekatan komunikatif dalam pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia itu kurang. Banyak guru yang belum pernah mengikuti penataran, diskusi-diskusi, ataupun seminar tentang pendekatan komunikatif dalam pembelajaran. Nah, kurangnya pengetahuan guru ini dapat dilihat dari kurang bervariasinya guru dalam mengembangkan materi dan metode pembelajaran. Guru yang sudah mengikuti penataran tentang pendekatan komunikatif tidak menyampaikan hasil atau pengetahuan yang didapatnya tentang pendekatan komunikatif kepada guru lain yang tidak mengikuti penataran. Guru tidak berusaha untuk mengatasi kekurangan pengetahuan tentang pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia dengan pendekatan komunikatif. Nah, yang kedua itu kondisi siswanya. Dalam mengikuti kegiatan belajar pembelajaran, masih ada saja siswa yang tidak konsentrasi. Misalnya selalu ramai saat guru menerangkan materi pelajaran, siswa yang bercerita sendiri saat guru menerangkan pelajaran. Nah, upaya apa yang dapat dilakukan? Yaitu guru dapat mengatasi masalah ini dengan cara melakukan pendekatan pribadi, memberikan masukan tentang untung rugi apabila siswa ramai terus-menerus, dan membuat pelajaran yang asik dan juga menyenangkan agar siswa dapat berfokus ke dalam materi yang diterangkan oleh guru tersebut. Ketiga, kondisi sekolah. Nah, hambatan-hambatannya itu seperti sekolah tidak menyediakan media pembelajaran. Sekolah kurang mengontrol guru-guru apakah pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Nah, upaya guru untuk mengatasi masalah penyediaan media adalah dengan mengusulkan kepada pihak sekolah untuk menyediakan media pembelajaran bahasa Indonesia dengan jumlah yang sesuai. Guru juga dapat melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media yang tersedia di sekolah, yaitu seperti papan tulis maupun buku-buku yang tersedia di perpustakaan. Nah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.